Hai. Seperti yang dijanjikan pada video perdana, cerita kita yang pertama ini mengangkat tentang sosok kuntilanak yang sebenarnya. Kuntilanak tidak seperti yang selama ini digambarkan atau divisualisasikan di dalam film atau sinetron, atau bisa juga YouTube. Dan kenapa kuntilanak bisa sampai berhubungan dengan manusia? Apakah karena manusia jatuh cinta karena kuntilanak cantik, atau karena kuntilanak romantis? Jika Anda penasaran, mari kita segera mendengar kisah nyata tentang seorang pemuda yang tanpa dia sadari telah mempunyai hubungan yang dekat dengan kuntilanak. Namun sebelumnya, saya meminta dukungan Anda untuk like, subscribe, dan komen. Karena dukungan Anda merupakan motivasi bagi saya untuk selalu berkarya. Mari kita mulai. Ini cerita saya, mana cerita Anda? Dimulai dari saya masih kuliah sekitar tahun 2004. Saya seorang pemuda berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya tinggal di ibu kota Provinsi NTT, yaitu Kota Kupang. Saya sulung dari 3 bersaudara. Oh ya, panggil saja saya Endo. Pendidikan terakhir saya adalah sarjana. Terakhir saya kuliah di Fakultas Teknik jurusan Sipil. Kenapa saya memilih teknik sipil? Karena saya tidak ada pilihan lain saat itu. Di saat itu sebenarnya saya ingin mengambil jurusan teknik informatika di Pulau Jawa, yang di tahun 2004 teknik informatika sedang booming. Namun karena ayah saya sedang sakit berat dan kami sekeluarga harus menjalani hidup dari rumah sakit. Sedikit gambaran, ayah saya menderita diabetes dan harus menginap 1 tahun, yang pada akhirnya mempengaruhi ekonomi keluarga. Saya lanjutkan. Namun karena ayah saya sakit berat dan kami sekeluarga harus menjalani hidup dari rumah sakit, sedangkan penerimaan mahasiswa sudah mau tutup, akhirnya saya memilih teknik sipil tanpa mengetahui sama sekali apa itu teknik sipil. Saya pikir kuliah di teknik sipil akan langsung menjadi seorang PNS atau pegawai negeri sipil karena ada kata sipil di belakangnya. Ternyata kuliah di teknik sipil seperti neraka buat saya, karena hampir semua mata kuliahnya adalah ilmu hitungan yang membuat kepala saya serasa mau pecah. Tugas-tugas kuliah sangatlah banyak dan sangat menguras waktu. Dan kami biasanya ngumpul di kontrakan teman untuk mengerjakan tugas bersama. Biasanya satu tugas kuliah bisa diselesaikan sampai jam 3 atau 4 pagi. Tidak jarang juga bisa sampai jam 7 atau 8 pagi. Otomatis begitu kami selesaikan tugas, kami harus lanjut ke kampus lagi untuk kuliah pagi.
Dan sudah tentu, akhirnya kami jarang mendapatkan waktu tidur. Jarak antara kontrakan teman ke rumah saya cukuplah jauh. Harus melewati banyak tanah kosong, bahkan persawahan yang saat itu belum ada lampu penerangan jalan. Disinilah awal cerita saya. Jika tugas kuliah bisa diselesaikan sampai jam 3 dini hari, saya bisa pulang ke rumah, di mana saya harus melewati sawah-sawah yang gelap. Nah, berhubung saya bukan tipikal orang yang percaya takayul, mitos, setan, atau apapun itu, seringkali ketika saya pulang sehabis mengerjakan tugas di kontrakan teman, saya suka lupa untuk menutup kembali pijakan kaki belakang pada motor saya. Karena biasanya ada teman yang suka kalau saat pulang itu biasanya nebeng agar pulangnya sama-sama, karena memang sudah dini hari. Segala sesuatu berjalan lancar sampai tahun kedua atau semester keempat perkuliahan. Namun di suatu waktu saya mulai merasa aneh, karena setiap hari Senin kalau di kampus teman-teman sering menggoda bahwa pacar saya itu cantik sekali. Saya sering bertanya dengan wajah bingung, pacar yang mana? Karena setahu saya itu tidak ada pacar alias jomblo. Lalu mereka katakan sambil tertawa, "Tidak usah bohong lah bro, itu loh yang sering kamu bonceng kalau malam minggu." Awalnya saya menanggapi godaan mereka sebagai candaan, karena saya tahu saya jomblo. Namun setelah 1 tahun, candaan itu masih terus saja dilakukan, sehingga akhirnya saya mulai penasaran. Sedikit kilas balik. Untuk ukuran kondisi saya saat itu, yang ekonomi keluarga sedang drop karena sangat banyak biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan bapak, saya bisa katakan bahwa saya tetap bisa bergaya seperti anak orang berduit atau orang mampu. Komputer set saya ada, mini kompo, DVD 7 set sekali masuk saya ada. Bahkan gadget saya itu harganya di atas 6 juta, seperti Nokia Communicator yang dimana saat tahun 2004 hanya bisa dimiliki oleh setara pejabat pemerintah atau pengusaha. Anehnya, saya seperti tidak pernah sadar dengan cara apa saya dapat memperoleh barang-barang tersebut. Padahal kalau mau jujur, motor saya saja itu pinjaman dari om. Untuk uang bensin motor biasanya saya dapatkan dari teman saya, seandainya saya mengantarnya pulang setelah kita mengerjakan tugas kuliah, yang tadi itu kerjanya di kontrakan teman juga. Sampai saat ini pun saya masih tidak bisa ingat bagaimana bisa saya memiliki barang-barang tersebut. Terakhir yang bisa saya ingat hanyalah saya selalu melihat tabloid Nova, Kartini, Femina milik ibu saya, yang di dalamnya banyak iklan gadget atau elektronik terbaru. Lalu sambil seperti berharap atau seperti punya mimpi, saya seperti berbicara dengan diri sendiri bahwa saya sangat menginginkan barang-barang tersebut. Anehnya, lucunya, tidak sampai seminggu biasanya, entah uangnya dari mana, saya akan bisa merealisasikan atau membeli barang-barang yang saya inginkan tadi, atau yang saya lihat di tabloid atau majalah ibu saya tadi. Nah, pada suatu malam
Saya mendapatkan mimpi buruk sampai 3 kali. Lalu ketika terbangun di mimpi yang ketiga saya itu, saya merasa seperti ada orang yang sedang berjalan di pagar bagian dalam halaman rumah kami. Jadi, sedikit gambaran untuk teman-teman. Rumah kami itu di belakangnya ada 3 kamar, lalu di tengahnya itu halaman kosong, lalu di bagian depan itu ada rumah lagi yang fungsinya untuk ruang tamu atau ruang keluarga. Untuk memastikan, saya lalu bangun dari tempat tidur. Saya sedikit membuka kain jendela, lalu saya intip, dan benar saja ada seseorang yang sedang berjalan seperti pelan sekali sambil tangan kirinya menyentuh pagar. Dan jika kalian ingin mengetahui seperti apa cara jalannya, itu bisa saya gambarkan atau bisa kalian imajinasikan seperti moonlight-nya Michael Jackson, namun ini moonlight-nya ke depan. Jadi orang itu bukan seperti berjalan, bukan seperti juga berlari, tapi seperti berjalan pelan, namun seperti bukan cara jalan manusia intinya ya. Namun orang tersebut seperti tidak peduli. Dia berjalan terus dengan sangat perlahan ke arah rumah depan kami. Karena saya semakin gugup, lalu saya teriak lagi, "Woi pencuri!" Orang tersebut seperti tidak pusing atau dia tidak gubris dengan teriakan saya. Padahal saya yakin teriakan saya itu kencang sekali. Dan lucunya, dan juga sekalian membuat saya jengkel, kok bisa ibu, bapak, dan adik-adik bisa tetap nyenyak padahal kamar kami itu berdempetan dan teriakan saya tadi keras sekali. Orang tadi terus berjalan dan akhirnya dia sampai ke pintu rumah belakang bagian rumah depan kami tadi. Ketika tangannya itu mau memegang handle pintu, saat itulah kepala saya menjadi besar kecil karena gugup, panik, bercampur rasa takut yang luar biasa. Lalu saya teriak, ini yang untuk ketiga kalinya saya teriak, dan kali ini lebih besar teriakan saya, disertai umpatan-umpatan kasar karena campur aduknya perasaan saya. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Orang tersebut berhenti. Dia merespon teriakan dan umpatan saya. Perlahan-lahan tangan kanannya mulai diturunkan. Pelan sekali cara menurunkan tangannya. Lalu dia hanya diam, berdiri diam, dan diam saja sekitar 10 detik. Dan dengan sangat pelan-pelan dia memalingkan wajahnya ke kanan, ke arah jendela kamar saya. Mata kami saling bertemu, dan saat itulah baru saya sadar bahwa itu bukanlah pencuri, atau lebih tepatnya, dia bukan manusia. Benar, dia bukanlah manusia. Namun tidak seperti yang Anda bayangkan. Dia tidaklah menggunakan baju warna putih atau gaun putih. Dari cara jalannya tadi yang saya gambarkan, tidak bisa saya katakan dia berjalan seperti manusia. Namun bukan berarti dia terbang. Di sini saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Namun saya bisa pastikan bahwa cara jalannya tidak umum atau tidak layak seperti manusia. Yang membuat saya yakin bahwa dia bukanlah manusia adalah wajahnya yang sangat putih, alis matanya sangat hitam tebal, rambutnya panjang, kurang lebih rambutnya itu panjang sampai ke pinggang. Di bawah matanya itu ada lingkaran hitam atau garis hitam yang tebal, bibirnya putih pucat, dan yang paling mengerikan adalah bola matanya. Bola matanya itu tidak ada pupil mata, alias semuanya berwarna putih tanpa ada hitam
bola mata. Kenapa saya katakan bahwa dia tidak menggunakan gaun putih? Karena saat itu wujud yang nampak atau terlihat seperti halnya manusia. Dia menggunakan baju kaos biru polos untuk atasan, dan ke bawahnya dia menggunakan rok panjang menutupi seluruh bagian bawahnya, sampai-sampai tidak bisa saya lihat kakinya. Jadi di situ tidak bisa saya vonis bahwa apakah dia terbang atau tidak. Yang membuat saya yakin adalah tatapan matanya yang kosong, yang terkesan seolah-olah dia dekat sekali dengan saya, padahal jarak antara pagar menuju jendela kamar saya itu cukup jauh. Namun tatapan matanya seolah melahap tubuh saya bulat-bulat. Jadi kuntilanak bukanlah sosok yang wajib atau umum seperti yang digambarkan, menggunakan gaun putih, rambut riap-riapan. Bukanlah seperti itu yang saya lihat. Yang saya lihat dia seperti sosok manusia biasa, menggunakan baju biru, menggunakan rok panjang hitam menutupi mata kaki. Namun yang membedakan adalah kulit wajahnya yang sangat putih pucat, bibirnya yang sangat putih pucat, bahkan bisa terkesan sudah sedikit berwarna ungu. Dan yang paling utama, bola matanya putih semua, tanpa ada pupil mata. Kami saling bertatapan kurang lebih 5-8 detik. Jantung saya terasa mau pecah, terasa mau keluar dari dada saya. Saat itu saya seperti hilang akal. Apa yang harus saya lakukan? Karena saya panik, karena saya tidak tahu harus berbuat apa, karena saya takut yang luar biasa. Hanya satu yang dapat saya putuskan. Saya segera ingin melompat ke tempat tidur, menutupi badan saya dengan selimut. Dan begitu saya berbalik ke arah tempat tidur untuk segera saya melompat ke tempat tidur, hal kedua yang membuat kepala saya serasa mau meledak, serasa benar-benar hilang akal, blank total, adalah saya melihat tubuh saya sedang tertidur dengan penuh keringat, dengan sementara posisi lagi gemetar. Disitulah saya hanya berdiri terpaku sambil melihat ke arah tubuh saya di atas tempat tidur. Dan saya bertanya dalam hati, lalu saya ini siapa? Dan siapa yang sedang ada di tempat tidur? Pada saat itulah saya mengambil keputusan untuk berdoa. Ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya belum mau meninggal, saya belum mau mati. Bagaimana caranya saya bisa kembali ke tubuh saya? Saya orang Kristen. Dan saat itu yang bisa saya lakukan secara spontan adalah memanjatkan doa Bapa Kami. Dan yang terjadi pada saat doa, kata-kata doa, untuk yang Kristen, teman-teman yang Kristen mungkin tahu, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saat itulah keajaiban terjadi. Saya serasa seperti disedot oleh mesin vakum yang sangat besar, yang tidak bisa saya gambarkan dengan kata-kata. Dengan kecepatan yang sangat luar biasa, dengan rasa ketarik yang sangat kuat, sepersekian detik, tiba-tiba mata saya terbuka. Dan saya sudah berada kembali di dalam tubuh saya yang asli. Namun yang saya rasa, tubuh saya seperti tidak ada daya. Tangan kaki saya tidak bisa digerakkan. Tubuh saya menggigil tanpa bisa saya kontrol. Saya hanya bisa menatap plafon kamar saya sambil di dalam hati, apa yang sedang terjadi? Apa yang baru saya alami? Apakah barusan saya telah meninggal? Kenapa bisa ada kejadian seperti itu? Namun saya tidak dapat menemukan jawabannya. Oke teman-teman, saya sedikit mempercepat ceritanya. Kemudian si Endo setelah hari esok dan 1 minggu kemudiannya, setelah mengalami kejadian itu, dia tidak dapat bergerak, tidak dapat makan, minum pun susah. Namun setelah dibawa ke dokter, si Endo tidak mendapat ada keterangan dari dokter bahwa Endo ini mempunyai suatu penyakit yang kronis atau ada menderita sakit apalah itu. Yang pasti versi medis bahwa Endo itu baik-baik saja. Di dalam jangka waktu 2 minggu saja, berat badan Endo turun sampai kurang lebih 30 kg.
Badannya hanya tersisa kulit membungkus tulang. Bola matanya keluar, tulang pipinya menonjol, dan parahnya si Endo mengalami kelumpuhan. Pada akhirnya ibu dari si Endo ini membawa Endo kepada orang yang mampu, namun dalam hal agama, kekuatan imannya kuat. Berobatlah si Endo. Proses pengobatan Endo melalui berdoa, pertobatan, dan lain-lain membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan. Dan kalian tahu apa yang terjadi selama itu. Terjadi proses tawar-menawar, karena selama ini tanpa Endo sadari, Endo telah berhubungan, menjalin asmara dengan sosok perempuan tadi, sosok kuntilanak tadi. Bagaimana sampai proses itu bisa terjadi? Bagaimana sampai hubungan itu bisa terjadi? Sekedar peringatan untuk teman-teman. Cerita dari orang tua kita tentang setiap kali pulang ke rumah, terutama di atas tengah malam, jangan pernah lupa untuk menaikkan kembali pijakan kaki motor apabila Anda sendiri. Itu benar, karena ternyata si kuntilanak ini mengikuti si Endo ketika pijakan kaki motor Endo tidak dinaikkan sehabis mengantar temannya pulang. Awalnya si Kunti hanya berusaha untuk menjahili, mengganggu. Namun lama-kelamaan si Kunti mulai merasa dekat, merasa nyaman dengan si Endo. Dan si Kunti ini jatuh cinta dengan Endo. Tanpa Endo sadari juga, segala sesuatu yang diinginkan Endo, yang mewujudkannya adalah si Kunti tadi. Namun segala sesuatu ada konsekuensi. Si Kunti menginginkan Endo lebih dari sosok sekedar pacaran antar beda dua dunia. Si Kunti menginginkan Endo segera meninggal sehingga bisa segera bersatu dengan si Kunti. Si Kunti menginginkan Endo untuk tidak mempunyai hubungan dengan wanita lain. Dan benar saja, setiap kali mempunyai hubungan dengan wanita lain selalu berakhir dengan kegagalan tanpa alasan yang jelas. Dan momen yang paling tepat untuk Kunti mengambil Endo adalah ketika si Kunti menampakkan dirinya dengan cara ketika Endo keluar dari tubuhnya dan Endo bisa melihat langsung wujud Kunti itu. Disitulah si Kunti tidak akan pernah melepas Endo. Kenapa berat badan Endo habis dengan begitu cepat? Karena Kunti menghisap darahnya Endo dengan cara mereka yang kalian atau kita manusia tidak pernah tahu cara itu bagaimana. Apakah kalian penasaran bagaimana nasib Endo sekarang? Saya, Endo, saat ini telah mempunyai istri dan anak. Bagaimana bisa? Melalui berdoa, pertobatan yang kuat. Namun ada satu hal terakhir saat proses penyembuhan saya yang tidak bisa lepas sampai detik ini, sampai cerita ini dibuat, sampai cerita ini kalian dengarkan. Si Kunti membuat perjanjian. Dia tidak akan membuat saya binasa. Dia tidak akan membunuh saya. Dia tidak akan mengikuti saya di bangku belakang motor saya. Namun jangan pernah larang, dia akan selalu di dekat saya dalam jarak radius 100 meter. Kenapa si Kunti benar-benar tidak mau melepas si Endo secara total, sekalipun mau disiksa dengan cara apapun? Ternyata entah dengan cara bagaimana yang tidak bisa kita nalar, yang tidak bisa kita pakai logika. Menurut pengakuan si Kunti terhadap orang yang bisa berbicara dengan makhluk dimensi lain, si Endo telah mempunyai anak dengan Kunti, yang saat ini anak itu sedang berada di alam lain bersama si Kunti. Demikian cerita saya, demikian cerita Endo. Untuk teman-teman yang mempunyai cerita, yang mempunyai kisah yang unlogic, yang tidak masuk akal dari segi apapun, tidak harus cerita horor, silakan teman-teman mengirim cerita teman-teman ke alamat email Alpha Story yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah mendengar cerita saya tunggu cerita dari teman-teman.
Salam Alpha Story. Sampai bertemu lagi di cerita berikutnya. Ini cerita saya. Mana cerita Anda?